ibadah online anak-anak sekolah minggu. Nah, anak-anak seneng ya kalau lama sekali kita nggak ibadah, nggak ketemu ya, rindu untuk jumpa. Tapi sebentar lagi ya, nih anak-anak yang sudah besar sudah mengikuti ibadah. Tapi tunggu ya yang masih anak-anak masih tetap online. Tapi mungkin bulan depan sudah mulai kembali berada ibadah di gereja. Yuk, hari ini akan kita menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Bahagia sekali. Kembali walaupun dalam keluarga ibadah, tapi tetap merasa bahagia ya, karena kita ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini Tuhan telah memberikan kesehatan penuh kepada kami. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada anak-anak-Mu, di mana pagi ini anak-anak-Mu akan mengikuti ibadah online. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang ada di rumah, berkati guru-guru, berkati orang tua semuanya Tuhan yang mendukung di dalam ibadah anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ibadah sekolah minggu online ini hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu sudah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Bu Endang, ya Bu Yuli, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari itu ya Bu Endang, kadang kita itu menghadapi masalah ya Bu Endang. Anak-anak yang di rumah mungkin juga menghadapi masalah, terutama sekarang ini kan sekolahnya lama online, terus sekarang sudah bisa masuk tatap muka, mungkin juga menghadapi kendala karena sudah lama tidak tatap muka ya Bu Endang. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan itu akan menyertai kita ya Bu Endang. Bersama dengan Tuhan Yesus kita pasti bisa ya Bu Endang. Yuk kita memujikan Bu Endang. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Yeah.
persiapkan hati kita, persiapkan hati anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan berseduhan dulu ya. Ku rindu sabdamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan hingga pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan menolong setiap kami, supaya kami boleh mengerti, boleh memahami akan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tentu kalian semua punya cita-cita ya. Nah, cita-cita kalian satu dengan yang lain tentunya berbeda. Anak-anak, ada seorang yang bernama Nathanael Sain. Dia bercita-cita untuk menjadi seorang pilot pesawat tempur. Tetapi ketika usianya 11 tahun, dia mengalami kecelakaan, sehingga membuat kakinya robek dan mengalami infeksi yang parah, dan membuat dia harus tidur di tempat tidur. Tetapi kecelakaan tersebut tidak menyurutkan keinginannya ya untuk menjadi seorang pilot. Dia tetap bercita-cita untuk menjadi pilot. Selepas SMA, dia masuk di sekolah kemiliteran. Dia masuk dan belajar untuk menjadi seorang pilot. Tetapi tidak lama kemudian anak-anak kakinya kambuh. Infeksinya kambuh anak-anak, sehingga benar-benar membuat Ned ini tidak bisa menjadi seorang pilot. Hatinya sedih, dia kecewa anak-anak. Ya, sedih dan kecewa. Tetapi karena dia mempunyai Allah yang peduli, Allah yang mengasihi, dia tidak putus asa. Dia tetap berharap kepada Allah. Dia tetap bergantung kepada Allah, menaruh pengharapannya kepada Allah, ya. Sehingga walaupun dia tidak menjadi seorang pilot pesawat tempur, tetapi dia tetap bisa menjadi seorang pilot misionaris. Ya anak-anak, apa itu? Dia mengabarkan Injil ke orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, Ned Sain ini tetap berpegang kepada janji Tuhan. Bangsa Yehuda sedang mengalami kesedihan karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Mereka dihukum oleh Tuhan. Tuhan menyuruh orang Babel
atau Raja Nebukadnezar untuk pergi ke Yehuda. Istana, bait Allah, kota hancur, semua terbakar. Bahkan orang-orang Yehuda dijadikan tawanan oleh bangsa Babel. Mereka sangat sedih. Ditambah lagi dengan pernyataan nabi palsu yang bernama Hananya yang mengatakan bahwa penghukuman mereka tidak akan lama, tidak lebih dari 2 tahun mereka dihukum Tuhan. Dan orang-orang Yehuda berharap bahwa sebentar lagi mereka akan menjadi bangsa yang bebas. Nah, tidak demikian anak-anak. Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Yehuda. Nabi Yeremia menyampaikan bahwa penghukuman mereka tidak akan selesai selama 2 tahun. Mereka akan tinggal di Babel atau di tempat pembuangan selama 70 tahun. 70 tahun adalah waktu yang lama. 70 tahun bukan waktu yang sebentar. Ya, tidak mudah bagi mereka untuk menjalani hidup di negeri Babel. Namun, selama 70 tahun Allah selalu menyertai mereka. Tuhan telah merancangkan masa depan yang baik bagi mereka di kemudian hari. Nabi Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada orang Israel yang ada di pembuangan. Karena Allah yang membawa mereka ke tempat pembuangan, Allah mempunyai rencana dan tujuan untuk mereka. Allah juga memberikan perintah kepada mereka supaya mereka tetap semangat, supaya mereka tidak putus asa. Bagaimana caranya? Melalui Nabi Yeremia, Tuhan memberikan perintah kepada orang Yehuda supaya mereka mendirikan rumah, membuat kebun atau bekerja, membangun rumah, membentuk keluarga, mengusahakan kesejahteraan kota, dan berdoa untuk kota yang mereka tinggali. Sehingga mereka tetap menghasilkan sesuatu yang berguna dan memberi pengaruh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dengan demikian, Tuhan tetap mengajarkan mereka untuk tidak putus asa, tidak menyerah, atau tidak kehilangan harapan. Mereka harus tetap semangat dan berharap kepada Tuhan saja. Apa yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut, anak-anak? Bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Masa depan anak-anak semua ada di tangan Tuhan. Ada kalanya kita diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang tidak enak. Ada kalanya kita diizinkan Tuhan mengalami sakit, mengalami susah di dalam belajar, tetapi tidak mengapa anak-anak. Tuhan memakai hal-hal tersebut untuk kebaikan kita, untuk membuat kita menjadi lebih baik, untuk mengubah karakter kita menjadi lebih baik lagi. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang memegang masa depan kita. Di dalam Tuhan ada masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami senantiasa berharap dan percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan kasih Tuhan.
karena Engkau yang sudah merancang masa depan kami. Dan rancangan Tuhan buat kami adalah rancangan damai sejahtera Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Dan Engkau sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang di rumah yang sudah pindah, baru saja kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kita mengajarkan kepada kita agar kita itu menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, karena rencana Tuhan itu selalu indah untuk hidup kita ya. Kita akan pujikan sebuah pujian semua baik. Rencana Tuhan selalu baik. Saatnya aktivitas. Aktivitas hari ini kita mau menulis kata harapan dalam bahasa Inggris. Hope. Caranya diunduh dulu ya gambar Hope yang sudah dikirim di grup Komisi Anak GKI Pahlawan. Lalu kita klik lampiran, lalu kita pilih gambar Hope yang sudah kita unduh. Lalu kita pilih warna tulisannya. Sesuka anak-anak, bisa biru, hijau, merah, kuning. Contohnya seperti ini ya. Kalau sudah selesai menulis, langsung dikirim ya ke grup Komisi Anak GKI Pahlawan. Selamat beraktivitas. Anak-anak, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Mari untuk mengakhiri ibadah kita bersama-sama kembali berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, saat ini kami menyerahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu satu persatu ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau akan terus menyertai kami semuanya Tuhan. Anak-anak-Mu Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan Tuhan, Engkau berikan kemampuan Tuhan di dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Anak-anak kami yang sudah mulai mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah Tuhan, kiranya Engkau juga akan terus memberkati sehingga mereka boleh mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk orang tua dari setiap anak-anak kami Tuhan, kiranya Engkau juga akan terus menyertai, memberkati Tuhan, setiap usaha kegiatan yang dilakukan Engkau berkati, sehingga setiap orang tua boleh mencukupi kebutuhan anak-anak kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan sekolah minggu secara onsite di gereja Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap rencana kami, Engkau campur tangan Tuhan,
sehingga apa yang kami rencanakan boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, gereja GKI Pahlawan, kiranya Tuhan juga akan terus menyertai kami. Biarlah kami semua jemaat yang ada di gereja ini Tuhan boleh bertumbuh iman kami dan kami semakin kuat dan semakin setia dalam mengiring Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Engkau juga akan terus memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, memberikan kebijaksanaan sehingga setiap peraturan yang dikeluarkan adalah untuk kebaikan kami semua. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk anak kami Cantika Tuhan yang berulang tahun pada tanggal 20 Oktober. Kiranya Tuhan juga memberkati anak kami tersebut Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Engkau berikan kebijaksanaan sukacita Tuhan. Biarlah anak ini boleh bertumbuh imannya di dalam Tuhan dan semakin setia mengikut Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga mohon ampun Tuhan atas segala dosa serta kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih kami sudah menaikkan doa kami, dan doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.